Banjir parah melanda wilayah Jeddah Arab Saudi hari ini pada Kamis, tanggal 24 November tahun 2022. Banjir tersebut terjadi karena hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur beberapa wilayah di Jeddah Arab Saudi. Banjir tersebut terlihat sangat besar dan parah. Dalam beberapa video amatir warga, ratusan mobil sampai hanyut. Beberapa di antaranya juga tenggelam dalam arus deras banjir yang menerjang secara tiba-tiba. Warga sekitar pun sampai berhamburan dan mengungsi ke tempat yang lebih aman dari banjir besar tersebut. Beberapa jalanan kota terlihat menjadi bak lautan. Bahkan ada beberapa warga yang sampai terdampak banjir tersebut. Beberapa di antaranya sampai terjebak di kepung banjir dan tak bisa kemana-mana, hanya bisa pasrah dan menunggu arus banjir lekas surut. Rumah-rumah warga dan bangunan gedung sampai terendam banjir tersebut. Alhasil, aktivitas warga sekitar menjadi lumpuh total. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui informasi secara detail mengenai dampak kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peristiwa banjir ini. Namun semoga saja warga Jeddah Arab baik-baik saja ya, dan semoga banjir lekas surut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Tung di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, saya juga sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga bersama Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah. Sahabat beriman, Pak Ustadz dan Bang J, kali ini kita akan bicara mengenai musibah ini, masih di sekitar musibah ini. Kemarin kan Cianjur Pak Ustadz, gempa. Kita sudah ngaji juga mengenai itu, bahwa bagaimanapun terjadinya karena musibah. Nah kemarin kan Pak Ustadz Asep bercerita ketika beliau pulang umroh hari Rebu, besoknya di Jeddah terjadi banjir Pak Ustadz. Nah saya juga melihat di siaran-siaran televisi Arab maupun yang di Indonesia itu banjirnya luar biasa. Yang saya tertarik juga pada banjir itu mobil-mobil Pak Ustadz. Jadi mobil itu kayak dihanyutkan, Masya Allah, kayak dihanyutkan. Jadi kayak tidak ada artinya mobil itu di situ ya Pak Ustadz ya. Padahal kalau kita bicara air seteguk itu bisa berarti kalau dia kita minum, tapi kalau sudah banyak begitu mengerikan. Saya ada rasa seperti, wih kok ini kayak mau ada apa nih, Allah mau bicara apa, seperti itu. Dan kalau kita lihat di film itu memang rumah secara fisik memang tidak rusak Pak Ustadz. Cuman air tetap masuk ke rumah itu. Nah, yang akhirnya menghanyutkan juga barang-barang kecil, barang-barang consumable kayak meja-meja ikut hanyut rumah. Nah, apakah kejadian yang di sana yang begitu dahsyat banjir, kota Madinah, Mekah, dua kota suci umat Islam itu dilanda banjir, apakah itu juga sama dengan kejadian yang menimpa Cianjur seperti itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau kita lihat Jeddah kemarin banjir, kemudian banyak sekali mobil-mobil yang dihanyutkan, hancur. Di situ tetap aja yang namanya musibah tetap nggak di Cianjur, nggak juga di Jeddah, sama saja. Istilahnya bahwasanya musibah itu tetap dari perbuatan tangan manusia itu sendiri.
Bukan berarti di Jeddah itu digunduli sehingga banjir, ya enggak juga kan gitu ya. Memang sejak dulu kan ya gundul sudah ya, Gunung mati ya batu ya, betul ya, tidak seperti itu. Nah, tapi tetap musibah itu dari manusianya sendiri. Tapi itu juga peringatan dari Allah Ta'ala bahwa sebenarnya Allah itu mau menceritakan dengan turunnya hujan, kan gitu ya, dengan turunnya hujan, kemudian itu menandakan bahwa daerah-daerah tandus itu sebenarnya oleh Allah Ta'ala mau disuburkan. Dengan turunnya hujan itu mau disuburkan, sehingga nanti pada saat Tuhan itu saudara-saudara kita di Arab itu tetap bisa bercocok tanam. Kalau beliau mengerti, kalau enggak ya wallahu a'lam ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sudah harus mulai berpikir. Dan juga yang harus difikirkan adalah praktek dalam bercocok tanam itu harus praktek teknologi primitif. Jadi sama seperti mulai menggunakan kincir angin, kincir air. Kemudian banyak hal yang bisa, bagaimana cara menaikkan air dari bawah ke atas seperti itu dengan tanpa ada unsur listrik seperti itu. Nah, itu hanya tanda-tanda. Makanya kalau hujannya normal-normal itu insya Allah ya rahmat dari Allah Ta'ala. Kemudian kalau hujannya seperti itu, air bah diturunkan oleh Allah Ta'ala, tetap itu namanya musibah. Jadi semua orang harus mengakui bahwa ayat-ayat Quran ini untuk semua manusia, termasuk yang muslim ya. Jadi jangan memilih, loh musibah itu hanya untuk Cianjur, untuk Jeddah, tidak ada musibah kan gitu. Ya nggak boleh bilang seperti itu. Kalau memang betul ya sudah, nggak apa-apa. Memang itulah cara Allah untuk mengingatkan. Kenapa mobil-mobilnya di situ? Nah, itu biasanya ada hal-hal yang memang insya Allah ya dalam mencari rezeki itu bisa aja masih ada yang abu-abu. Ada yang abu-abu. Jadi bisa aja pekerjaannya memang halal ada. Kemudian ada yang abu-abu. Loh kenapa abu-abu? Ya sebenarnya manusia itu kalau sudah bertemu dengan uang itu pikirannya bisa yang istilahnya dijanjikan itu apa, nanti bisa aja itu dikhianati perjanjiannya bisa. Jadi kayak umpamanya nih, banyak teman-teman saya yang punya travel umroh dan haji itu kadang atau sering mengeluh sudah booking hotel, sudah dibayar, kemudian sampai sana jamaahnya nggak dapat hotel, hotelnya dipakai orang lain. Dan itu di Arab, dan itu tidak sekali dua kali dan banyak. Dan ada temen haji itu, temen yang punya travel haji ya bisa sampai punya hutang miliaran ya gara-gara begitu. Nah, orang itu kalau sudah sama duit itu ya begitu itu. Jadi sudah janjinya ya udah dibayar ya. Kemudian jamaah disampai sana nggak dapat kamar. Katanya memang ini diusir karena apa? Karena dipakai dengan orang yang mau memberikan nilai lebih daripada sebelumnya. Dan itu sama, mau di Indonesia kayak mau di Arab kayak sama. Kalau sudah lihat uang itu rata-rata begitu. Jadi ya ini cerita yang memang sudah menjamur sejak dulu. Jadi ya bisa dikatakan orang itu sama, mau orang Indonesia kayak, mau orang Cina kayak, mau orang Amerika kayak, mau orang Arab kayak, mau orang Mesir kayak, kurang lebih sama manusianya. Kalau ketemu ada kecurangan gitu Pak Ustadz. Iya, walaupun tidak semua curang, tetapi rata-rata seperti itu. Jadi umpamanya mau tanya barang, umpamanya itu jelas di area Mekah, tanya barang dia harus naruh uang dulu. Kalau enggak dia nggak mau jawab. Ya itu ya memang ada yang seperti itu, walaupun tidak semua itu ya. Kecurangan-kecurangan itu ada, walaupun tidak semua. Nah ini tetap akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Dan di sana saya juga mendengar dari teman-teman yang memang mukimin ya di sana itu cerita
orang-orang kelas menengah ke atas itu kalau bulan Ramadan juga jarang. Ya istilahnya tidak semuanya itu berpuasa. Jadi ada yang memang tidak berpuasa. Ada yang sakit, ya wallahu a'lam ya. Pura-pura sakit, wallahu a'lam. Ada yang memang dia itu kelihatannya puasa tapi dia tetap minum, makan seperti itu. Seperti anak kecil kalau di Indonesia lah. Itu ada teman-teman itu bilang seperti itu. Tapi ya sudahlah, itu kan urusan mereka sama Allah ya. Kenapa bisa terjadi begitu di kota suci seperti itu ya Pak Ustadz ya? Ya kalau kotanya sih suci, orangnya kan wallahu a'lam ya. Jadi jangan disamakan kalau kotanya suci, orangnya suci, enggak. Enggak, biasa saja. Orang itu tetap punya nafsu. Orang itu orang itu insya Allah punya nafsu. Jadi jangan difikirkan kalau kota kan nggak ada nafsu. Kota itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau orang itu punya nafsu, nah, nafsu ini tetap terbawa. Dia ingin cenderung ingin uangnya besar, ya dia coba aja, dia pikirin. Nah, seperti hal-hal tersebut itu dilakukan dan setiap saat. Bisa aja di Jeddah itu juga sama. Sehingga oleh Allah Ta'ala dimunculkan air bah yang sangat banyak sekali. Sehingga menghancurkan mobil-mobil. Ya istilahnya itu ada beberapa dari pekerjaan yang dilakukan itu yang subhat atau memang yang makruh tapi dikerjakan terus-menerus, padahal kalau makruh itu sudah mendekati haram. Wallahu a'lam ya. Karena bagaimanapun juga tetap Allah akan melindungi orang, rumah, kendaraan, orang-orang yang dia cara mencari rizkinya juga baik. Insya Allah seperti itu. Jadi kayak umpamanya gempa, umpamanya rumah itu bisa hancur. Nah biasanya kalau rumah itu hancur, kenapa hancur? Biasanya dulu yang bikin rumah itu waktu nyari rezeki itu tidak ada Allahnya. Jadi tidak ada bismillahnya, walaupun dia seorang muslim, tidak ada rasa tanggung jawab. Jadi pada saat cari rezeki itu ya selain nggak ada bismillah, kemudian dia sendiri nyikut kanan kiri dan sebagainya. Jadi istilahnya itu hampir mirip seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau mamanya orang itu kalau mamanya habis BAB mamanya itu kalau orang tertib, dia imannya cukup lumayan bagus kan, selesai keluar kamar mandi berdoa dan bersyukur ya, nah kalau orang yang rumahnya hancur itu biasanya tidak ada rasa syukurnya dari kepada Allah Ta'ala. Jadi salah satu yang di apa istilahnya masuk perhitungan Allah itu yang seperti itu. Insya Allah wallahu a'lam ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau apa namanya, kalau rumahnya sih nggak hancur, bener, karena memang nggak ada, belum ada gempa ya. Tapi banjir. Nah banjir ini adalah bisa aja itu nanti air sebagian itu meresap di tanah, kemudian menjadi genangan air. Jadi istilahnya di mana ada musibah biasanya di situ ada rahmat. Di situ ada rahmat, cuma di situ rahmatnya memang wallahu alam saya nggak tahu, tapi bisa aja genangan airnya di situ mulai bagus, istilahnya genangannya bagus sehingga besok bisa untuk cocok tanam. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu ya, karena memang ini kan mengajunya tetap akhir zaman itu kan, sekarang itu negeri Arab itu kan sudah mulai hijau dan sudah betul, banyak betul, ya, gitu loh ya, dan sudah banyak yang hijau. Oke Ustadz, banjir di Arab Saudi terutama di Jeddah rupanya juga melanda Mekah Ustadz. Iya, melanda Mekah di mana jamaah umroh dengan hujan ini ada sesuatu gitu, karena kan biasanya di Arab Saudi itu jarang hujan Ustadz. Ini dapat hujan, jadi jamaah umroh itu ada merasa sesuatu yang berkesan gitu loh di hati para jamaah umroh. Nah, yang saya tanyakan adalah jamaah umroh ini apakah dengan datangnya hujan itu mereka beranggapan dapat hidayah atau dapat berkah atau apa itu Ustaz? Yang jelas itu kan personal ya. Yang jelas itu hujannya itu memang rahmat lah ya. Jadi yang harus kita syukuri itu.
Cuma kalau terlalu besar ya itu tetap menjadi musibah. Itu cara Allah memberikan peringatan aja. Cuma kalau orang yang umroh waktu itu kemudian mendapatkan berkah, ya berkah air hujan lah. Persoalan umrohnya itu nanti dinilai bagaimana sama Allah Ta'ala kan kita tidak tahu. Lain lagi tetepan. Jadi jangan umpamanya dia membunuh orang tetapi dia ngasih sedekah kepada orang 100 juta dianggap nggak jadi membunuh, kan nggak bisa seperti itu. Nggak dianggap membunuh. Ya, jadi tetap kalau dia membunuh tetap dosa, dia memberikan sedekah karena Allah tetap itu pahala masing-masing. Ya, maksud saya adalah seorang yang umrah itu kan membawa kebaikan dan keburukan masing-masing. Maksudnya gimana tuh Ustaz, membawa kebaikan dan keburukan? Seorang yang berumrah atau berhaji, dia tetap membawa perbuatan masing-masing, catatan di malaikat raqib dan catatan pada malaikat atid. Dia tetap membawa masing-masing perbuatan dia. Nah, pada saat umroh, apa yang dia lakukan di umroh? Ya, kalau dia umroh umpamanya, dia hanya minta aja pada Allah Ta'ala. Dunia. Ya, berarti yang dia dicatat banyak kesalahan dan dosa-dosa oleh malaikat atid, itu juga tidak serta-merta itu hilang. Karena yang dia cari adalah dunia. Dan belum tentu dunia itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi harus berpikir seperti itu. Saya pernah punya teman dulu. Punya teman dia berhaji itu 7 kali dia berhaji. Umroh itu setiap saat. Dia berhaji itu hanya pengen punya anak. Berdoa di tempat mustajab ceritanya. Sampai 7 kali. Sampai dia meninggal pun belum dikasih karunia anak sama Allah Ta'ala. Jadi jangan berpikir kalau sudah ada hujan terus umpamanya dia mendapatkan hidayah, belum tentu. Paling hidayahnya dia bisa sampai di kota Mekah menjalankan umrah. Itu hidayahnya. Tetapi yang lain wallahu a'lam. Kalau seseorang itu sudah mereka-reka hidayah dari Allah Ta'ala, nah itu orang yang mulai merasa dirinya hebat. Jadi kita tidak boleh merasa diri kita itu mendapatkan hidayah, tidak boleh. Itu merasa diri kita hebat, nah itu sombong. Jadi tidak boleh. Makanya yang bisa saya ceritakan adalah pada saat hujan turun itu rahmat Allah. Dan jangan disamakan setelah hujan turun, ya bukan setelah, pada saat hujan turun yang datang di situ, yang umroh di situ mendapatkan hidayah semua. Hidayah yang mana? Kalaupun umpamanya dia yakin mendapat hidayah, saya juga mau tanya hidayah yang mana? Kalau hidayah beliau itu sampai ke tanah haram, benar hidayah dari sebelum hujan itu turun dia sudah mendapatkan hidayah. Pergi ke sana. Kesananya pergi, tapi pada saat sampai tanah haram dia hanya minta duniawi. Nah, kan udah minta duniawi kan itu bukan hidayah, itu keinginan nafsunya. Padahal yang kalau kita inginkan mumpung di hadapan Ka'bah itu kan banyak-banyaklah kita mohon ampun dan bersyukur. Lawang yang masuk di tubuh kita itu sama yang keluar di tubuh kita itu jarang kok kita syukurin. Masuk di tubuh kita itu apa? Napas, oksigen, dan makanan. Jarang kita syukurin. Yang keluar dari tubuh kita apa? Ya, keluar keringat, air kencing, kemudian BAB. Emang pernah kita syukurin? Kalau memang kita betul, saya mengingatkan. Pernah kita bersyukur selesai plong itu paling ya ngomong gimana ya nggak ngerti. Wah lega, paling kan seperti itu aja. Bersyukur sangat jarang, walaupun dia muslim. Nah, disitulah sebenarnya seseorang muslim itu banyak dianggap oleh Allah Ta'ala sulit untuk bersyukur. Padahal dia itulah yang karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang harus disyukuri.
Bisa nafas itu disyukuri, bisa makan itu juga disyukuri. Disyukuri bisa makan. Bukan cuma mendapat rezekinya aja, disyukuri, alhamdulillah bisa makan. Coba kalau seorang orang manusia, nggak cuma muslim aja, dia nggak bisa napas, pakai oksigen, beli oksigennya udah. Iya tuh, kan masih mending pakai napas buatan, kan gitu ya. Napas buatan kalau udah ada yang pakai napas, tanya udah sikatan belum, kan gitu. Masih nafas takut. Iya, malah bangun dia ya. Nah, itu aja jarang disyukuri ya. Kemudian makanan, minuman yang masuk itu kan jarang disyukuri, sangat jarang lah. Kemudian yang keluar dari tubuh kita, mau keringat kayak kita itu bisa melakukan aktivitas, entah itu bekerja, entah itu sesuatu hal yang memang baik untuk kita kerjakan di hadapan Allah, ataupun umpamanya kita itu buang air kecil atau buang air besar, itu kan jarang disyukuri. Kenapa harus minta banyak? Masalah rizki dalam bentuk harta. Kalau umroh minta ke sana, minta apa dikabulkan sama Allah. Jangan ngomong dikabulkan sama Allah. Saya itu melihat teman saya sendiri 7 kali haji, bukan cuma umroh, haji, dan dia minta agar diberi momongan oleh Allah Ta'ala. Dan suami istri, iya, sampai meninggalnya enggak. Iya, beneran. Dan ada teman saya yang dia itu kontraktor, dia berkali-kali berhaji, 1, 2, 3, 4 kali berhaji. Dia minta agar dia itu tagihan-tagihannya itu dibayar. Ya sampai yang saya ketemu nggak dibayar. Sama istrinya, dan akhirnya bubar dengan istrinya. Bagaimana coba? Makanya di sini hati-hati berharap itu. Jangan asal kita ngomong kalau berhaji, doa di tempat mustajab pasti dikabulkan. Jangan, hal pasti itu milik Allah Ta'ala. Kita itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala bukan masalah doanya. Iman dan amal soleh kita itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Cukup nggak untuk dikabulkan doanya mereka? Kalau nggak cukup, ya seperti yang tadi saya ceritakan, ya mau gimana? Dia mohon agar tagihannya itu dilunasi, enggak, malah pisah sama istrinya. Tahu saya. Nggak perlu saya ceritain. Kesannya kayak dia nyogok aja itu. Iya, pergi iya. itu, Ustaz, ya. Ada teman saya yang menikah di depan Ka'bah, 3 bulan pisah. Mau cerita apa sekarang? Ustaz, kalau Allah mengabulkan doa hambanya karena keimanan dan amal solehnya, kalau ada seseorang yang bertobat dari dosa-dosa yang banyak itu, apakah dilihat juga amal ibadah dan keimanan dan amal solehnya juga Ustadz untuk dikabulkan? Nah, kalau bedanya memang dikabulkannya oleh Allah Ta'ala itu kan disuruh. Wasyari'u illa maghfirati min rabbikum, jelas itu, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Jelas, berarti Allah menyuruh kalau seseorang tahu kesalahan dan dosa-dosanya, segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu disuruh. Kalau dia itu bersegera, di titik itu pasti ketemu dengan ayatnya. Kalau memang niatnya kan Allah Ta'ala, ya pasti diampuni. Cuma sebesar apa diampuni, nah itu saya tidak tahu. Tapi pasti insya Allah diampuni kalau serius. Taubatan nasuha itu adalah benar-benar tidak mau melakukan lagi apa yang dikerjakan dosa di hadapan Allah, dan kemudian tobat, dan dia menjaga istiqomah untuk tidak melakukan itu lagi. Nah itu baru mulai diampuni terus ya. Nanti lama-lama kan dosa itu terkikis. Jadi kalau ini tidak melihat amal solehnya, tapi dilihat niatnya dia itu dalam bergelimang dosa itu ditinggalin. Kalau amal soleh itu keinginannya. Nah, memang termasuk amal soleh itu dilihat juga dosanya, karena sudah dijelaskan dalam Quran, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, orang yang berdoa dilihat iman dan amal solehnya, dan juga tidak luput dosanya juga dilihat.
detail sekali itu. Ya pasti itu sangat detail Allah itu, makanya jangan main-main. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala, diminta oleh Allah Ta'ala iman kepada malaikat. Cobalah ingat ada malaikat Raqib dan Atid. Belajarlah bersyukur atas nikmat Allah, belajar bersyukur atas karunia Allah. Itu aja sulitnya minta ampun. Kalau sakit senantiasa, oh kamu sering gitu, bohong. Nah, dia merasa tidak pernah punya dosa. Terus kalau dia sakit, itu dipikir Allah itu dolim sama dia. Dia kan mikir Allah dolim sama dia kalau dia merasa nggak punya dosa. Itu kuncinya. Dia ngomong bohong, saya sudah mohon ampun. Nah, dia lupa. Kalau dia tidak merasa punya dosa dan dia sakit, berarti Allah itu dolim kepada dia. Padahal dalam ayat Quran diceritakan banyak ayatnya bahwa Allah tidak dolim kepada hambanya. Dan kalau orang sudah begitu, dosa lagi dia tambah. Dan itu terus menerus itu. Kalau dia memang begitu, silahkan, nanti taunya nanti di yaumul hisab. Baru sadar dia nanti, tapi sudah terlambat. Yang dia ingat, aku diingatkan tapi aku tidak mau, seperti itu. Pak Ustadz, kembali ke masalah musibah ya. Saya mendengar daripada teman-teman penceramah itu kan mengatakan bahwa musibah yang terjadi kemarin di tempat kita di Cianjur itu kan karena ada perbuatan maksiat di situ, Pak Ustadz ya. Lah, kalau musibah yang terjadi itu di Jeddah, di mohon maaf kota suci Mekah, Madinah, apakah itu juga ada perbuatan maksiat di situ, Pak Ustadz? Masya Allah. Maaf Pak Ustadz. Ya sebenarnya kalau secara langsung saya melihat tidak tahu. Tapi kalau memang itu dilihat banjirnya itu tidak begitu, hanya banjir ringan-ringan aja, berarti ya itu tadi yang tadi saya cerita. Sebenarnya pada saat orang situ, orang Arab yang dia itu punya hotel, kemudian ada jamaah dari Indonesia, kemudian dia sudah bayar hotelnya, kemudian sudah sampai ke sana, jamaah nggak bisa masuk, malah diganti sama orang lain. Itu apa namanya? Nipu. Apa namanya? Nipu itu Pak Ustadz. Wallahu alam itu namanya apa? Apakah itu amal soleh? Kan nggak bisa yang seperti itu. Itu tetap salah di hadapan Allah Ta'ala. Dan itu terus-menerus terjadi. Terus-menerus terjadi. Memang kota suci itu tetap kota suci. Orangnya sebenarnya. Nah inilah yang harus kita ketahui. Persoalan maksiat yang tidak tahu. Tapi teman saya yang sering, beberapa teman saya itu mengalami seperti itu. Mengalami seperti itu. Sehingga termasuk dulu saya juga sama. Pada saat saya itu ke sana, benar. Saya nggak bisa tidur di hotel itu padahal sudah dibayar. Itu benar saya ngalamin. Nggak cuma teman-teman yang lain, saya ngalamin. Wah, akhirnya gigih berantem di situ, akhirnya baru dicariin tempat yang lain. Tapi itu kan di mana? Itu di lingkungan haram loh sebenarnya. Nah, apa itu namanya? Apakah itu amal soleh? Enggak. Pelanggaran. Lah itu kan orang mana orang kafir di situ? Iya. Ya enggak juga. Seperti itu, makanya ya kalau maksiat secara langsung umpamanya apa umpamanya tempat ajeb-ajeb atau dugem, walau alam saya nggak pernah gitu. Ya. Kecuali umpamanya kamu kali pernah ditawari apa kek yang itu nggak tahu saya. Atau temenmu ditawarin apa kek? Iya sih memang. Tawarin rokok atau tawarin apa yang kelihatan itu kemaksiat coba. Memang dulu pernah sih saya punya teman itu Pak Ustadz ya iya benar Ji. Teman ya. Oh teman waktu itu menunaikan ibadah haji, maaf ya Pak Ustadz ya, di Madinah itu. Tahun berapa? Kira-kira tahun 2000-an, 2011, 12 ya, sekitar itu Pak Ustadz ya. Itu ya. Wah itu teman saya cerita, bro, mau ini ditawarin bro, tawarin apa? Madinah Pak Ustadz, saya kan Madinah Pak Ustadz, Masya Allah. Mohon maaf nih. Apa bro? Mau gitu. Apa? Saya kan nggak namanya kota suci, kita mau ibadah Pak Ustadz. Cewek gitu, Masya Allah. Hah? Yang bener loh.
Benar Pak Ustadz. Wah, akhirnya saya astagfirullah, istighfar aja, saya udah nggak usah lanjutin cerita, rusak nanti aku. Saya bilang itu Bener nih. benar Pak Ustadz. Wallahi. Teman satu rombongan, satu ini dia, saya datang habis sholat duha kan di dalam Masjid Nabawi pagi itu Pak Ustadz. Kan biasa nongkrong di apa itu tenda-tenda itu, kita beli teh tarik gitu ya, teh tarik 1 real apa 10 real itu, lagi nongkrong ngopi, panggil bro, ini, woi datang, mau apa? Kalau mau ada, mau apa bro? Aku kan enggak punya sama sekali, enggak ada bayangan di situ Pak Ustadz itu. Terpikir lah. Ngomong, cewek, astagfirullah, saya langsung bro. Tapi caranya tahu nggak itu gimana cara mendapatkannya? Ya dia akhirnya kan ceritanya gimana teman teman itu ya itu mau di Indonesia mau di mana aja kok ya sama aja ceritanya itu gimana? Pak Ustadz itu. Jadi nanti gini bro, kita hotel itu misalnya, nanti cari 2 kamar. Wih, cari 2 kamar itu atas nama yang satu ada isinya, yang satu kosong, nanti yang satu yuk pakai pindah kamar gitu ngomongnya itu Pak. Jelas itu. Iya. Jelas. Saya bilang, bro, kesini nih duit udah cekak, lu mau, masya Allah saya baru terpikir-pikir ini apa yang seperti itu maksudnya. Iya, walaupun tidak semua ya, tidak memang. semua ya, karena memang sebagian besar pasti menjalankan ibadah lah. Ibadah sebagian Kalau besar. kamu memang benar, ini bukan kamu ngimpi. Ini temen langsung. Loh iya, maksudnya kamu nggak ngimpi gitu loh. Enggak, saya megang teh tarik, ya panas. Nggak, maksudnya habis duha beneran gitu loh. Habis duha beneran dipanggil. Itu saya untung waktu itu sendiri Pak Ustadz. Maksudnya apa? Kalau rame-rame kenapa Bang? Istri saya kan masih di hotel. Oh, ada istri. Kali kalau ada istri saya nggak ditawarin itu. Kali ya. Oh ya, nggak dituin tuh sama. Masuk ujian juga Ustadz ya? Ya ujian sih. Kita ribut di situ tuh. Saya nggak bisa kayak gini. Pergi saya udah. Oh gitu ya. Iya saya. Kali malaikat goda kamu tuh Tung. Nggak mau pokoknya ya. Mau malaikat tetap nggak mau ya. Ya sudah. Itu ya. Ya, Masya Allah. ya memang kebanyakan di sana beribadah lah ya. Iya. Cuma kalau memang kamu mengalami seperti itu, yaitu kita istilahnya ikut prihatin ya. Iya. Saya aja baru denger nih. Tapi kalau memang di waktu saya ada di haram dulu, saya ngalamin sendiri, teman-teman saya juga ngalamin. Jadi ngalamin, saya ngerti sendiri. Loh, kok begini ya di sini ya? Walaupun tidak semua, saya tahu tidak semua seperti itu. Tetapi kan pengalaman. Ya, mudah-mudahan yang cerita ini tidak menjadikan kita umat Islam itu surut untuk umroh. Jangan sampai kita surut untuk haji ya. Dan juga kita tidak boleh punya pikiran jelek terhadap saudara-saudara kita yang ada di kota suci Mekah atau Madinah, tidak boleh. Kalaupun itu kita alami, itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Persoalan mereka yang bermain-main dengan itu, biarkan mereka yang menanggung nanti dari Allah Ta'ala. Seperti kamu dan sebagainya, tidak boleh. Itu yang menjadikan ya istilahnya prihatin, tetapi tetap tidak boleh surut untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak usah nunggu di Madinah, di sini aja banyak, malah lebih ngeri ya, di sini tuh banyak. Jadi mudah-mudahan ini jangan menjadikan teman-teman beriman, sedulur beriman itu untuk surut untuk umroh atau untuk haji. Jangan surut, yang jelas betul-betul serius beribadah kepada Allah Ta'ala. Biarkan mereka-mereka yang mencoba untuk berbuat begitu, kita tidak tahu agamanya apa, sudah nggak usah punya pikiran jelek. Yang jelas semua saudara kita muslim di kedua kota suci itu baik semua karena Allah, hanya itu. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dan diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
termasuk teman-teman saudara kita yang di Jeddah. Mudah-mudahan memang senantiasa itu bisa menjadikan buah pikir nanti kenapa seperti itu. Siapa tahu buah pikir orang-orang pintar di Jeddah akhirnya membuat selokan, kan gitu ya. Akhirnya membuat, iya, makanya di sini saya juga ngomong, siapa tahu nanti sampai ke Jeddah membuat selokan, membuka ya saluran air, kemudian membuat tampungan air, tiap beberapa ya waduk-waduk kecil lah istilahnya. Iya, benar. Itu kemudian ya seperti itulah. Ini hanya gambaran aja untuk menanggulangi. Kemudian kalau mau membantu di Jeddah ya silakan orang sana dibantu. Ya itu 1M kalau di Jeddah nggak ada harganya barangkali. Tapi tadi Pak Ustadz bilang ini duhon sudah dekat. Emang sudah dekat duhonnya Pak Ustadz? Ya Allahu alam ya, memang kayaknya sih jadi ngeri ya, udah nggak apa-apa ya, memang iya mau gimana lagi. Aduh, jadi stres tuh. Ya jangan stres lah Jim. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya ya Ji ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz guru kita tadi beriman bisa menambah wawasan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah ngeri banget nih kata guru kita, duhon sudah deket ini, aduh. Baiklah para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi nanti di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.